Baik, untuk acara selanjutnya, kita masuk ke acara inti, yaitu diskusi kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Syifa Nur mengenai persahabatan sampai ke surga. Nah, tapi bersama kita akan dimoderatori oleh Mbak Nadira Eksanti, yaitu Mbak Nadira Eksanti adalah mahasiswa FKUII 2017 yang lahir di Pati 20 Maret 1999. Oh ya, teman-teman boleh ditampilkan CV dari moderator kita? Sambil saya bacakan ya CV-nya. Jadi Mbak Nadira ini hobinya memasak dan menonton film. Nah, untuk pendidikannya, Mbak Nadira ini mengenyam pendidikan di PAUD Yaumi Fatimah tahun 2002 sampai 2003. Kemudian di TK Yaumi Fatimah pada tahun 2003 sampai 2005. Kemudian SDN Pati Lor 2 tahun 2005 sampai 2011. Kemudian di SMPN 3 Pati 2011 dan 2014 sampai 2014. Kemudian di SMAN 3 Pati 2014-2017 dan saat ini sedang menjalankan studinya di Fakultas Kedokteran FKUI. Nah, selain itu, Mbak Nadira ini juga aktif di berbagai organisasi. Saat ini, Mbak Nadira menjabat sebagai Sekretaris 1 Cemia FKUI 2019, kemudian juga pernah menjadi Sekretaris di Dewan Eksekutif Wilayah 4 Full DFK 2018-2019. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Mbak Nadira Eksanti. Kepada Mbak Nadira Eksanti, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Murti sudah memandu acara dengan baik. Saya perkenalkan terlebih dahulu ya, nanti siapa pengisi yang hebat yang nanti akan mengisi materi pada pagi hari ini, yaitu Ustazah Syifa Nur Fadilah. Beliau lahir di Bogor pada tahun 1995 di tanggal 14 September. Beliau lama mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Awaliyah Al-Aisyah Bogor setelah sebelumnya berada di Ponpes Darul Rahman, Jakarta, pimpinan Kiai Haji Syukron Makmun. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Ma'had, beliau melanjutkan kuliah dengan mendapatkan undangan beasiswa dari STIE Tazkiyah Bogor, berkat dari prestasinya yang menjadi juara Daiyah Muda pilihan Antv. Belum selesai di Tazkiyah, beliau pun mendapatkan beasiswa di Al-Azhar Kairo Mesir, hingga kemudian meneruskan pendidikannya di FDI UIN Jakarta dan Institut Ilmu Al-Quran Jakarta sampai selesai. Untuk pengalamannya ada banyak sekali, salah satunya yaitu menjadi pengisi acara di Islam Itu Indah Trans TV, Cahaya Hati iNews, dan berbagai kajian kemuslimahan. Adapun moto yang beliau angkat yaitu hidup itu untuk belajar dan terus mengambil pelajaran. Pada pagi hari ini, insya Allah Ustazah akan menyampaikan materinya selama 45 menit dan tanya jawab selama 15 menit. Untuk yang ingin bertanya, bisa mengetik di kolom komen dengan format saya ingin bertanya, yang nanti akan saya persilahkan dan bisa langsung unmute untuk tanya secara langsung. Tak perlu berlama-lama lagi, mungkin Ustazah sudah hadir. Ustazah Syifa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Ustazah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bisa dimulai Ustazah buat materinya? Ya, bisa insya Allah. Ya, saya izin sebentar ganti posisi ya, sebentar ya. Sini ya. Dulu ya, Bin ya. Ya, mohon maaf agak terhambat sedikit karena di sini juga saya ibu rumah tangga.
melihat kondisi keluarga, anak, dan lain sebagainya. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah sehat Ustazah. Alhamdulillah. Salam kenal untuk semua para calon-calon dokter insya Allah nantinya. Mudah-mudahan dipermudah dalam menuntut ilmu. Kalau boleh tahu, ini kawan-kawan sudah semester berapa ya? Campur Ustazah Ini ini. ada yang baru masuk Ustazah di angkatan 2019, 2018, sama 2017. Oh gitu. Iya. Sudah ada yang alumni belum ya? Belum Ustazah. Baru semester Mudah-mudahan akhir. insya Allah. Amin. Masya Allah. Semoga dimudahkan insya Allah ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma bita'allimi wa arsala li ta'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, salam kenal untuk kawan-kawan semua yang saya hormati, para panitia, kemudian dosen pembimbing juga yang tadi menyampaikan sambutannya, para calon-calon dokter semuanya. Masya Allah, ini saya bangga sekali bisa gabung dengan para calon dokter nantinya gitu ya. Ini Fakultas Kedokteran ya, Universitas Islam Indonesia. Betul ya? Iya. Saya mulai dari apa yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'allim, bahwa ada dua ilmu yang sangat penting yang harus kita pegang. Nah, kebetulan di sini karena calon-calon doktor yang mendengar pembicaraan saya ini, jadi ada dua ilmu yang patut dipegang. Pertama adalah ilmu fikih, dan yang kedua adalah ilmu tib, kedokteran. Jadi kalau seorang dokter, dia bukan hanya menguasai ilmu kedokteran, tapi juga dia menguasai ilmu fikih, insya Allah. Ini manfaat ilmunya dunia akhirat. Karena dokter yang pintar ilmu fikih, berarti dia menguasai dua hal itu, dunia dan akhirat. Kenapa ilmu fikih dan ilmu kedokteran ini berkaitan erat? Karena dalam ilmu kedokteran itu berkaitan dengan tata cara yang diajarkan dalam ilmu fikih. Sekarang saatnya masa pandemi COVID-19, betul ya, begitu ya? Di sini sudah ada yang praktek, mungkin kemarin jaga pasien COVID, atau ada yang sudah memandikan jenazahnya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana seorang dokter ketika dia harus bertemu dengan situasi seperti ini, sedangkan dia tidak paham ilmu fikih? Oleh karenanya penting sekali bagi seorang dokter, selain dia memahami ilmu kedokteran, dia juga harus memperdalam ilmu fikih. Apalagi di sini para akhwat-akhwat ya, dokter-dokter wanita yang insya Allah nantinya sebenarnya bukan hanya ketika jadi dokter saja kita harus mendalami ilmu fikih, tapi juga ketika kita selesai menjadi dokter, ketika kita menjadi seorang ibu, ketika kita turun di masyarakat, ilmu keduanya ini penting. Makanya kalau ada laki-laki bangga punya istri dokter itu wajar. Ini saya nyesel juga, kenapa nggak ambil kedokteran dulu ya, gitu. Karena kalau dapat jodoh ini seorang dokter kan nggak usah jauh-jauh berobatnya. Sakit dikit diobatin sama istrinya. Ada yang pegel dikit, istrinya tahu apa yang sakit, di mana bagiannya. Jadi tidak usah jauh-jauh gitu, karena istri sendiri sudah Masya Allah kan. Jadi luar biasa sekali. Nah, insya Allah mudah-mudahan dipermudah belajar ilmu fikih dan ilmu tipnya. Baik, saya langsung masuk ke materi mengenai sahabat sesyurga. Sahabat sesyurga. Saya lihat di Instagramnya apa namanya, CKM. Saya agak lupa Instagramnya. Jamiah FKUI ya Ustazah. Oh itu ya namanya ya. Nah di situ sudah banyak ya kajian-kajian yang dilaksanakan ya. Berapa kajian oleh ustazah-ustazah sebelumnya? Nah kalau untuk per minggunya kita ada 2 ustazah yang
muslimahnya pada hari Jumat ketika sholat Jumat, sama satunya untuk umum. Iya, Masya Allah. Saya lanjutkan, terima kasih infonya. Menarik sekali, sahabat sesyurga. Bagaimana sahabat sesyurga itu sebenarnya? Ada salah satu perkataan bijak dari seorang ulama, beliau mengatakan begini, di akhir zaman kita akan susah menemukan dua hal. Pertama, penghasilan yang baik dan halal. Yang kedua, sahabat sejati. Jadi dua hal ini, kalau kita cari di akhir zaman itu sangat sulit sekali. Kenapa sangat sulit sekali? Zaman sekarang banyak orang demi makan, demi mengenyangkan perutnya, mereka rela mencari pekerjaan apapun, walaupun pekerjaan itu tidak halal. Ada yang mau disogok, ada yang korupsi, ada yang mencuri, ada yang mengambil hak yang bukan miliknya atau itu hak orang lain. Maka itulah yang pertama. Penghasilan yang didapat dari pekerjaan apapun yang tidak halal. Jadi pekerjaan yang halal itu ada ciri-cirinya. Ini jadi dokter. Dokter itu halal nggak pekerjaannya? Halal kan? Jadi dokter pekerjaannya halal. Tapi bisa jadi haram kalau di dalamnya ada unsur penipuan. Contoh, ya Allahu alam lah, di dalamnya ada korupsi, ada pembohongan publik, kemudian ada kejahatan hanya demi uang, yang penting bisa untung dan lain sebagainya. Inilah penghasilan yang terkadang hanya mementingkan keuntungan dan mengenyangkan perut semata tanpa ada melihat halal atau tidaknya. Padahal yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari sahabat sejati. Jadi akhir zaman ini yang susah bukan hanya mencari cinta sejati saja, tapi mencari sahabat sejati juga susah. Kalau kita nonton film Habibi Ainun, mungkin yang ada di pikiran kita, ya Allah, pengen deh dapet cinta sejati kayak gitu, gimana ya gitu. Nah, ternyata pasangan atau jodoh kita nanti itu juga yang disebut dengan sahabat. Jadi sahabat ini maknanya apa sih? Sahabat itu adalah makna yang artinya orang yang bertemu dengan kita dan hidup sezaman dengan kita. Nah, yang hidup sezaman dengan kita, ketemu dengan kita, teman main kita saja atau juga pasangan kita. Pasti juga pasangan kita. Makanya kalau ada yang bertanya, sahabat Nabi itu apa sih definisinya? Ternyata sahabat Nabi itu definisinya adalah orang yang bertemu dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, dan mengimani agama yang dibawa oleh Nabi. Itu yang dinamakan dengan sahabat Nabi. Nah, sekarang ada sahabat kita. Siapa sahabat kita? Orang yang ketemu sama kita dan yang hidup sezaman dengan kita. Nah, mencari sahabat ini sulit. Sama dengan mencari cinta sejati. Jadi sahabat, cinta itu sama. Ada kita niatnya berhijrah, pengen lebih baik lagi, tapi lingkungannya yang salah. Banyak yang tanya, Ustazah, gimana sih caranya istiqomah? Saya pengen berubah, saya pengen lebih baik lagi, mendalami agama. Tapi susah sekali. Kenapa? Karena saya di lingkungan yang tidak mensupport saya untuk lebih dekat kepada agama. Ya, maka di sini yang disebut sahabat sejati itu hanya 4. Sahabat sejati itu hanya 4. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala otomatis sahabat sejati kita. Yang kedua, Rasulullah. Yang ketiga, orang tua kita. Dan yang keempat, guru kita. Jadi 4 orang ini adalah 4 sahabat sejati dalam hidup kita. Pertama, Allah. Kenapa Allah bisa dibilang adalah sahabat sejati bagi kita? Karena sejahat apapun kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, tetap Allah masih mengampuni dosa kita. Sahabat sejati bukan? Coba kalau kita sama teman sendiri, udah kita jahat sama dia, kita fitnah dia, kita jelek-jelekin dia, kita katain dia, kita bicarakan keburukan di belakangnya. Terkadang bukannya dia merangkul kita, malah makin kesel sama kita. Berbeda dengan Allah. Allah di saat hambanya melakukan kesalahan, hambanya melakukan maksiat, tapi Allah tetap rangkul.
Huwat tawwabur rahim, diterima taubatnya, diterima rasa bersalahnya, penyesalannya, itulah sahabat yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang kedua Rasulullah. Jadi Rasulullah itu walaupun seburuk apapun umatnya, tapi tetap di akhir hayatnya Rasulullah selalu mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ya Allah, jangan engkau timpakan kesakitan sakaratul maut ini kepada umatku. Cukup aku yang merasakan, kata Rasulullah. Itulah sahabat. Oleh karenanya kalau melihat sahabat zaman sekarang, banyak yang mau jadi sahabat kita, tapi ketika kita sukses saja. Betul ya? Ketika kita susah, lagi butuh uang, banyak masalah, itu tidak ada yang mendekati. Nah, ini cerita pengalaman saya sedikit. Dulu, waktu saya belum ibaratnya sampai di titik seperti ini, banyak sekali yang tidak mau membantu. Ketika kita lagi sulit, butuh bantuan, tidak ada yang mendekat. Tapi sekarang, Masya Allah, sudah di titik seperti ini, ada aja yang datang. Yang datang minta uang, yang datang minjem duit. Kalau misalkan, ini kan zamannya sekarang Instagram ya, otomatis endorse sana-sini, pasti banyak gitu ya. Nah, karena mereka teman-teman saya sering melihat, oh saya sering di endorse nih dan lain sebagainya, datang. Terkadang mereka minta baju, minta pakaian dan lain sebagainya. Nah, apakah yang seperti ini disebut sahabat sejati? Tidak. Sahabat sejati, sahabat sesurga adalah mereka yang rela atau ridho membersamai kita, baik di kala senang maupun susah. Jadi kalau ada teman pengen temenan sama kita, enaknya doang. Nah, itu bukan sahabat namanya. Teman lagi pengen enak, dah. Seperti itu. Kalau ada teman ngedatengin kita kalau lagi sukses doang, itu bukan sahabat. Dia hanya menumpang ketenaran atau menumpang kesuksesan kepada kita. Jadi pilih-pilihlah dalam mencari sahabat. Jadi sahabat sejati itu Allah, Rasul, orang tua. Bayangkan, orang tua itu sedurhaka apapun anaknya, sebandel apapun anaknya, sengeselin apapun anaknya, tapi tetap didoakan yang terbaik sama orang tua. Betul ya? Ini anak ngerjain orang tua mulu. Kalau kuliah, dia minta duit banyak, padahal bukan dibayarin ke fakultas. Dipakai buat party, dipakai buat main-main, kongko-kongko sama teman-temannya. Jadi banyak sebenarnya anak-anak kuliahan itu yang mereka bergaya tidak sesuai dengan kemampuan. Orang tuanya sibuk mencari uang untuk membiayai kuliahnya, tapi ternyata uangnya dipakai buat hura-hura. Ada yang seperti itu, ada. Makanya kita jangan pernah menjudge seseorang dari covernya saja. Ada orang yang datang ke kampus, tasnya nggak pernah ganti. Kuliah 4 tahun, tasnya itu aja sampai lulus. Ada nggak? Ada. Ada yang kalau kuliah, sepatunya itu aja nggak pernah ganti. Ya, tidak mewah dan lain sebagainya, tapi ternyata wallahu alam, dia orang yang mampu. Dia orang yang kaya, tapi tidak mau memperlihatkan kekayaannya. Ada yang tidak mampu, orang tuanya susah, bahkan banting tulang untuk membiayai kuliahnya. Tapi gayanya seperti anak konglomerat. Begitu kita diajak main ke rumahnya, kita kaget. Masya Allah, kok nggak sesuai sama gayanya ya? Gitu. Datang ke sekolah, sepatu tiap hari gonta-ganti. iPhone terbaru, pasti dia punya. HP terbaru, pasti dia punya. Model baju terbaru, fashion terbaru, selalu dia pakai. Tapi ternyata tidak sesuai dengan realita, kenyataannya. Nah, inilah yang disebut bergaya, tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Beda dengan orang-orang yang mampu. Banyak orang-orang yang mampu, tapi ternyata mereka sederhana. Seperti itulah. Nah, orang tua sudah membiayai kita, memberikan banyak rezeki kepada kita, tapi kitanya durhaka, melawan, tidak sungguh-sungguh belajar, tetap mereka merangkul kita. Ini sahabat sejati yang ketiga. Nah, sahabat sejati yang keempat yaitu guru. Oleh karenanya, kalau ada apa-apa silahkan datang ke guru kita. Mereka lah tempat mencurahkan segala keluh kesah kita selain dari orang tua. Nah, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, kalau kita mau cari sahabat dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Jadi kalau pengen punya sahabat, perhatikan 5 hal ini. Silahkan dicatat. Apa hal tersebut? Yang pertama adalah akal. Cari sahabat yang berakal. Kalau kita punya sahabat,
mohon maaf, yang kurang akalnya atau kurang cerdas, itu bisa menyusahkan kehidupan kita. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kalau punya teman, mohon maaf, dia tidak begitu pintar. Walaupun niatnya menyenangkan hati kita, tapi tetap saja terlihat bodoh, itu malah akan menyusahkan kita. Oh berarti ustazah kita nggak boleh dong temenan sama orang bodoh, harus pilih-pilih dong temannya sama orang pintar saja. Tidak. Silahkan berteman dengan siapa saja, akan tetapi kepada orang bodoh itu jangan terlalu dekat. Cukup berteman, tapi tidak terlalu dekat. Cari orang yang pintar, yang cerdas, yang bisa memberikan kita semangat untuk lebih baik lagi dalam belajar. Kalau teman kita orang yang tidak punya semangat dalam belajar, tidak mau berpikir akalnya untuk belajar, bagaimana kita mau sukses? Bagaimana kita mau menjadi orang yang perdalam dalam suatu bidang? Karena teman kita sendiri seperti itu. Jadi almar'u ala dini khalilihi. Seorang itu bagaimana agama temannya, bagaimana sikap temannya. Kalau temannya seperti ini berarti orangnya kayak gini. Makanya Anda kalau mau cari jodoh, salah satu tipsnya, lihat temannya. Ustazah katanya, saya pengen nikah, tapi saya nggak tahu nih, si cowok ini baik atau enggak, soleh apa enggak, apa yang harus dilakukan? Lihat temannya, di mana dia bergaul. Kalau si ikhwan atau si cowok ini bergaulnya dengan orang-orang baik, otomatis pasti dia orang baik. Tapi kalau dia bergaulnya dengan orang-orang yang tidak baik, perkumpulan yang tidak maslahat, maka otomatis pasti dia bukan orang baik. Jadi nggak usah langsung nanya sama orangnya. Kita suka sama cowok, langsung kita telepon. Halo, ya aku mau tanya deh, kamu orang baik bukan sih? Kira-kira pantas nggak kalau kayak gitu? Ya, yang ada si cowoknya jadi ilfil gitu. Kok kayak gini ya? Kok seperti ini gitu? Itu tidak bisa dipercaya. Karena kalau sudah ditanya seperti itu, otomatis sang ikhwan pasti menjawabnya apa? Iya dong, saya orang baik. Saya mencintaimu karena Allah. Uhibbuki fillah, katanya. Saya ingin membersamai kamu sampai ke surga. Ngomongnya manis. Tentang agama. Semua dia baik-baikin. Tapi ternyata kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Setelah menikah kita kaget. Oleh karenanya kalau mau tahu bagaimana yang bisa kita jadikan sahabat, teman, pasangan nanti dalam kehidupan, lihat temannya. Lihat pergaulannya, dan tanyakan kepada keluarga atau saudaranya. Itu yang pertama. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan, lihat akalnya dulu. Kalau akalnya baik, tidak punya penyakit mental, tidak punya penyakit hati, tidak juga malas untuk belajar, sehingga tertinggal dalam kebodohan, maka jadikan dia sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan adalah akhlak terpuji. Husnul khuluq. Jadi yang pertama tadi al-aqlu, asani yang kedua itu husnul khuluq. Kalau pengen cari sahabat yang baik, cari yang berakhlak baik juga. Percuma kita niatnya hijrah, niatnya berubah untuk lebih baik, tapi ternyata nol. Karena kita masih di lingkungan sahabat yang tidak baik. Ustazah banyak yang tanya. Saya ini katanya kalau misalkan di kelas, di kampus, pengen hijrah, tapi masih turun naik, Yazid Yangkus. Baru pakai jilbab panjang sedikit, sama teman saya dikatain, so ustazah loh katanya, so alim loh. Ada yang ngatain saya juga ketika saya ajak sholat katanya, so dalam agama loh dan lain sebagainya. Bahkan teman saya yang kadang-kadang sedang berzina, sering saya samperin, saya ajak, saya bilang, jangan berzina, zina itu dilarang oleh Allah. Jadi kalau misalkan kita ingin mengajak sahabat atau teman kita untuk lebih dekat kepada Allah dengan cara yang santun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah, santun. Jangan teman kita nggak pakai jilbab, kita bilang ahli neraka nih yang kayak gini nih gitu ya. Ada juga teman kita, mohon maaf lagi pacaran misalkan, kita bilang wala takrubuz zina. Itu yang pojokan lagi zina katanya. Jangan di situ jangan. Nah, bagaimana dengan cara yang seperti ini, tidak santun? Akhirnya teman kita bukannya malah terbuka hatinya, ikut kepada kebaikan, tapi dia malah makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka makin benci terhadap ajaran Islam. Ya.
Masya Allah, ini saya senang sekali dengan para calon dokter yang insya Allah Islami semuanya. Dokter yang Islami, dokter yang dekat dengan Al-Quran, dokter yang dekat kepada Allah. Bahkan saya yakin di sini para dokter juga, calon-calon dokter ini ada yang dulunya santri. Ya, jadi yang santri Masya Allah kemudian mengambil kedokteran itu luar biasa, hebat sekali gitu. Belum lama di Instagram saya ada yang bertanya, Ustazah katanya, gimana sih hukumnya nikah sama santri? Diterima atau enggak ya kalau ada yang ngelamar dia seorang santri? Sedangkan santri itu enggak punya kerjaan, katanya. Saya ketawa mendengar pertanyaan ini. Saya jawab, kata siapa santri itu tidak punya pekerjaan? Santri itu punya kerjaan loh. Ada santri yang juga berprofesi sebagai dokter. Ada santri yang juga berprofesi sebagai arsitektur. Ada santri yang juga jadi hakim di pengadilan. Ada santri yang juga jadi wakil presiden, ya kan? Sekarang wakil presiden kita itu kan ketua MUI, santri dulunya. Ada juga santri yang jadi DPR, santri yang jadi astronot, santri yang jadi apa disebutnya menteri dan lain sebagainya, itu banyak. Jadi kalau ada santri melamar Anda, santri mengajak Anda untuk hidup bersama, itu jangan takut. Karena santri juga punya pekerjaan. Tapi nggak ada ustazah pekerjaannya. Kerjaannya itu cuman hadirin tahlilan katanya, datang ke majelis taklim, pindah ke masjid, khutbah katanya, antara satu mimbar dengan mimbar yang lainnya, pulang paling bawa berkat. Ya, bawa nasi gitu. Lalu apa yang harus saya terima? Mau dinafkahi apa saya nantinya? Seperti itu. Nah, jangan khawatir, keberkahan itu datangnya dari Allah. Jadi, banyak orang yang sebelum menikah, mereka tidak punya biaya sama sekali. Tidak punya uang sama sekali. Tapi setelah menikah, Allah bukakan jalan rizkinya. Yughnihumullahu min fadlih. Allah kayakan mereka setelah menikah. Jadi adik-adik di sini, ada yang mau menikah di sini dalam waktu dekat? Ada? Atau ini wajah-wajahnya jomblo semua masih nih ya? Belum kepikiran untuk nikah ya? Masih memperdalam ilmu kedokterannya gitu. Ya, kalau bisa pesan saya untuk adik-adik semua, fokus terhadap tujuan. Anda ingin menjadi seorang dokter, fokus. Kalau bisa nanti ambil spesialis ya, dokter spesialis kandungan, gigi, dan lain sebagainya. Jadi orang yang sukses di usia muda. Banyak sekarang orang yang berhujah atau orang yang menggembar-gemborkan, berdakwah sana-sini mengatakan nikah muda, nikah muda, nikah muda. Saya yakin kalau Anda buka Instagram, pasti yang dilihat pasangan-pasangan muda yang baru selesai nikah muda. Ya, belum lama viral juga kan, ada beberapa yang memperlihatkan keuuannya, kalau bahasa anak sekarang ini keuuan gitu. Jadi ngelihat buka Instagram, ada yang posting foto selebgram dengan istrinya atau dengan suaminya, pegangan tangan dengan view yang bagus, pakaian hasil endorse dan lain sebagainya, caption yang sangat menyentuh hati katanya. Istriku, aku akan bersamai engkau sampai surga. Akhirnya yang komen itu baper semuanya. Yang komen baper, habis itu marah-marah sama orang tuanya, sama pasangannya, udah kapan saya dinikahin? Aku tuh pengen nikah katanya. Pengen nikah muda. Alasannya pengen nikah muda. Entah nikahnya niatnya karena Allah, apa nikahnya hanya niatnya untuk memamerkan pasangannya kepada teman-temannya. Ini bedakan niatnya. Ada orang yang niat menikah karena Allah, takut berzina, niatnya ifah, menjaga kesucian. Kalau dia nggak menikah, ya Allah, saya takutnya melakukan maksiat. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak sekali tontonan-tontonan yang tidak bisa menjadi tuntunan. Tontonan yang hanya bisa menjadi ajang mata kita untuk maksiat. Ya, sekarang kalau mau nonton tidak usah di TV lagi. Buka HP, tinggal klik, bisa nonton apapun. Yang penting ada paket datanya. Berbagai aplikasi itu ada Netflix, Iflix, Viu, ada kalau bahasa pecinta K-pop itu ada drakor drakor ini, drakor itu ya. Nah, bagaimana hukumnya nonton drakor, drama Korea? Sekarang saya mau tanya dulu sama adik-adik semua. Di sini ada yang pecinta drakor?
Ada yang pecinta drama Korea? Ini pada senyum-senyum semua, sepertinya bukan hanya cinta lagi, tapi mengikuti beritanya gitu ya. Iya, boleh nggak sih kita nonton drama Korea? Apa hukumnya? Haramkah? Sunnahkah? Mubahkah? Apa hukumnya? Hukum menghibur diri itu mubah. Kita ambil hukum asalnya, kalau dalam usul fiqh. Hukum menyenangkan diri, menghibur diri itu mubah, diperbolehkan. Ya, makan, kita senang makan mie, boleh nggak? Atau haram makan mie? Tidak haram, boleh. Itu sesuatu yang mubah. Jadi mubah itu dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan juga ya tidak dapat dosa, itu namanya mubah. Kita doyan makan, itu mubah. Karena kalau makan itu saya menghibur diri. Lagi stres, banyak tugas, apalagi di fakultas kedokteran, saya harus makan. Apapun itu cemilan harus saya makan, itu menghibur diri namanya. Ada yang hobinya menghibur dirinya dengerin musik. Gimana hukumnya? Selama musiknya tidak mengandung unsur yang bisa mengajak kepada maksiat, maka musik itu tidak haram. Ini ada orang dengerin musik malah tambah galau. Musiknya maknanya ingat mantan. Musiknya maknanya tentang cinta-cintaan, yang hati galau. Akhirnya tugas kuliah nggak kepegang, kuliahnya nggak fokus, yang ada mikirin si doi aja. Kenapa? Gara-gara dengerin lagu. Kalau dengarkan lagunya sebatas untuk hiburan, maka itu diperbolehkan. Nah, nonton drakor. Kalau nontonnya hanya sekedar untuk hiburan saja, maka itu diperbolehkan. Nah, tapi Ustazah katanya, masalahnya drama Korea ini nggak kayak drama-drama di Indonesia. Mereka ada kiss-scene-nya, ada hal-hal yang vulgarnya, bahkan tidak sesuai dengan budaya timur di Indonesia. Bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya adalah kalau memang banyak hal yang memudorotkan mata kita, lebih baik jangan. Apalagi yang nonton ini jomblo. Kesian saya. Kesian. Kalau lagi baper, lagi nggak apa ya disebutnya, aduh kok baper banget sih, ganteng banget sih opa ini katanya, dan lain sebagainya. Akhirnya menyiksa diri, madep ke samping, nggak punya pasangan, yang ada guling bantal doang kan, yang mau dipeluk akhirnya cuma guling bantal, saking bapernya. Tapi kalau yang sudah menikah, ya bukan berarti boleh juga ya, selama itu sesuatu yang artinya kalau dia nonton itu tidak mengajak kepada maksiat, diperbolehkan. Kalau dia sudah punya pasangan, melihat momen-momen keromantisan, ya diperbolehkan, sudah punya pasangan kok suami gitu ya. Baper, kayak saya punya suami, misalnya nonton drama Korea. Wah ini baper ini, pas lihat ke samping ada suami sendiri, kan halal hukumnya. Iya kan, karena udah pasangan sendiri. Coba kalau yang nggak punya pasangan, yang belum halal, akhirnya jadi berfantasi, berkhayal, menyiksa diri, mengarahkan kepada keburukan, bermaksiat dengan diri sendiri, dan lain sebagainya. Jadi lebih baik isi waktu kita untuk mencari hiburan yang lebih manfaat lagi. Silahkan, mau nonton nggak apa-apa, tapi cari tontonan yang lebih manfaat daripada yang ngajak kepada maksiat. Itu yang pertama. Jadi tadi apa kata Imam Al-Ghazali? Pertama, ketika kita cari sahabat, cari yang punya akal sehat. Punya akal sehat, bisa berpikir dengan baik, dan tidak punya penyakit mental. Yang kedua, tadi punya akhlak terpuji. Nah, yang ketiga, cari sahabat yang solih. Sahabat yang selalu menunjukkan kita pada kebaikan. Saya teringat dengan salah satu kisah. Kisah ini ada di Turki dulunya. Di zaman dinasti Ottoman. Ya, atau dinasti Turki Utsmani dulunya. Jadi ini ada pada masa kepemimpinan Sultan Murad. Makanya pentingnya kita mencari sahabat yang baik, sahabat yang solih itu untuk apa? Punya sahabat solih dan solihah. Ketika kita salah, dia bisa mengembalikan kita ke jalan Allah. Ketika kita lupa, kita bisa diingatkan. Ketika kita lalai, kita bisa dirangkul. Ketika kita jauh dari Allah, dia bisa mendekatkan diri kita lagi kepada Allah. Ketika kita tidak stabil hati kita dalam beragama, maka dia bisa
mengarahkan untuk stabil lagi hati dan diri kita. Itu pentingnya punya sahabat yang soli dan solihah. Nah, sahabat yang soli adalah orang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Walaupun terkadang kita tidak tahu apa yang dia lakukan di belakang kita untuk merubah kita menjadi lebih baik lagi. Ada salah satu kisah di zaman Sultan Murad. Ini dilakukan oleh seorang pria yang sudah punya istri, pria tua. Dia itu amat mencintai warga sekitar yang ada di daerahnya. Di kala itu di bawah pimpinan Sultan Murad. Nah, daerah situ, di daerah masyarakat tersebut, warganya seringkali bermaksiat kepada Allah. Mereka hobi minum minuman keras. Mereka hobi, mohon maaf, mendatangi tempat-tempat pelacuran, wanita-wanita yang menjual dirinya. Kemudian mereka hobi mencuri dan lain sebagainya. Maka di sini seorang lelaki tua yang dia juga punya teman-teman yang sering melakukan hal seperti itu, teman-temannya juga orang yang suka minum-minuman, mendatangi wanita, mencuri dan lain sebagainya, hatinya terketuk. Dia bilang, ya Allah, apakah harus aku lakukan sesuatu agar teman-temanku bisa kembali ke jalan, atau aku diamkan saja? Kebanyakan dari kita, kalau teman kita sedang tersesat, kita diamin, malah kita senang. Udah deh, dia makin hancur aja deh, gitu. Bukan urusan gue kok, urusan dia ini. Nah, itu salah. Ini seorang pemuda di zaman Sultan Murad, dia mengatakan, kalau teman saya tidak dekat kepada Allah, maka itu adalah menjadi tanggung jawab saya, dosa saya juga. Maka pentingnya berdakwah. Dakwah itu nggak harus jadi penceramah, berpindah satu mimbar ke mimbar lainnya, ceramah di YouTube, di Instagram, di TV, tidak. Tapi dakwah itu bisa dengan cara apapun. Menyingkirkan keburukan dari diri teman kita itu dakwah. Kita nasihati dia, kita belikan jilbab kepada teman kita yang belum berjilbab, itu dakwah. Kita kasih dengan cara yang santun. Ini deh, coba kamu pakai, pasti kamu cantik. Itu dakwah. Jadi apapun itu bisa berdakwah. Mengajak teman kita untuk melihat yang baik, itu dakwah. Jadi dakwah itu bisa dilakukan oleh siapapun dan tugas siapapun itu. Terutama orang yang dekat dengan kita. Nah, seorang laki-laki ini, karena dia tidak ingin para sahabatnya, terutama para pemuda yang ada di daerah itu melakukan maksiat, maka yang dia lakukan adalah semua minuman keras, semua minuman yang memabukkan yang ada di daerah tersebut dia borong, dia beli. Untuk apa? Bukan untuk dia minum, tapi minuman tersebut dia buang ke jurang, dia kubur hidup-hidup. Bahkan minuman tersebut dia jadikan pembersih lantai dan WC-nya. Bukan untuk diminum. Sehingga ketika para pemuda datang, membeli minuman keras, itu sudah habis. Sudah tidak ada lagi stoknya. Sudah dibeli oleh si laki-laki tadi. Yang kedua, dia selalu membayar para wanita-wanita jalang dengan uangnya sendiri. Jadi dia kaya raya, banyak uang, tapi uangnya dipakai untuk membayar para wanita itu setiap malam dan membeli minuman keras. Para masyarakat awalnya menjas tidak baik pada dirinya. Dia ahli maksiat, tiap hari ngeborong minuman keras. Tiap hari mendatangi tempat prostitusi. Dia bukan orang solih katanya. Jadi yang tahu kesolehan dia atau tidak itu hanya istrinya, pasangannya. Suatu ketika Sultan Murad bersama pengawalnya itu sedang berjalan. Jadi salah satu kebiasaan para raja-raja terdahulu, para khalifah-khalifah terdahulu, baik dari zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai zaman Abbasiyah, kemudian zaman Turki Utsmani, zaman Umayyah, zaman Fatimiyah, itu kan kita dipimpin oleh para raja ya, bukan khalifah lagi. Karena kalau khalifah itu adanya cuman ketika di masa sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang disebut dengan khalifah, khulafaur rasyidin, pengganti Rasulullah. Sudah ke sini Islam mulai menunjukkan perkembangan wilayah, tapi ini dipimpin oleh para raja yang hidupnya sedikit hedonis, tapi ada beberapa memang yang solih. Di antaranya ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini akhlaknya, sifatnya, cara kepemimpinannya itu mirip dengan Umar bin Khattab. Ya, yang tidak mau menggunakan fasilitas negara kecuali untuk keperluan negara. Beda dengan pemimpin zaman sekarang. Padahal fasilitasnya dipakai buat negara, tapi dia dipakai untuk personal, dirinya sendiri.
Harusnya mobil dipakai untuk dinas, buat datang dinas, tapi ini enggak. Dibawa keluarganya jalan-jalan, pakai mobil dinas. Yang lebih parahnya lagi, mobil dinasnya dipakai buat nyewa perempuan-perempuan yang tidak halal baginya. Pakai untuk selingkuh, main dengan yang dibayar. Ini sudah menyalahi aturan atau amanah mengenai harta yang dititipkan pada dirinya sebagai pejabat. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu tidak mau menggunakan perangkat, alat, maupun harta dari negara untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan suatu ketika anaknya datang, itu menangis-nangis kepada Umar bin Abdul Aziz. Kalau bahasa kitanya ngerengek ya, katanya, ayah, aku pengen baju baru. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Nak, ayah tidak punya uang. Kok bisa ayah nggak punya uang? Ayah ini kan raja, pemimpin kekhalifahan Abbasiyah. Apa kata ayahnya? Gaji ayah telah habis, nak, untuk membagi fakir miskin bulan kemarin. Bulan ini belum turun, nanti baru di awal bulan. Akhirnya anaknya ngambek, nangis, pulang. Umar bin Abdul Aziz terfikir, ya Allah, saya pengen membahagiakan anak saya. Apakah harus saya pakai Baitul Mal? Uang yang ada di Baitul Mal, saya pakai aset negara? Kalau pemimpin zaman sekarang bisa jadi seperti itu. Aset negara dia pakai untuk membahagiakan keluarganya. Tidak dengan Umar bin Abdul Aziz. Dia datang ke Qadhi, dia datang ke Baitul Mal, ditanyanya, bisakah gaji saya dipercepat sehingga bulan depan saya tidak usah dapat gaji? Ditangguhkan untuk bulan ini saja. Buat apa, wahai khalifah? Untuk anak saya yang merengek pengen punya baju baru. Padahal kalau kita pikir dia anak raja, anak khalifah, harusnya bajunya bukan 1, 2, 3. Bisa 4, 5 lemari harusnya. Seperti itu ya. Tapi itulah sebenarnya Islam, wajah Islam yang sesungguhnya. Kalau mau sesuai dengan perintah Allah. Beda dengan orang zaman sekarang. Harta itu dijadikan koleksi. Apalagi para perempuan, hati-hati. Anda kalau punya tas, nggak cukup punya 5 biji, lebih dari 5 biji, berarti itu sudah hedonis. Sudah tidak menggunakan sesuatu untuk kepentingannya. Bahkan tasnya juga ada lemari. 1, 2, 3, mereknya beda-beda. 1 Gucci, Hermes, yang satu lagi banyak ya pokoknya merek-mereknya. Masya Allah, itu belum yang lainnya. Baru tas, belum baju. Baju 2 lemari. Itu baru baju, belum jilbabnya. Jilbab itu harus sesuai dengan baju. Kalau bajunya kuning, jilbabnya juga kuning. Bajunya coklat, jilbabnya juga coklat. Bajunya pink, jilbabnya juga harus pink. Jadi setiap ada model terbaru dibeli. Ada fashion terbaru dibeli. Itu baru baju dengan tas. Ini jadi cewek ini sebenarnya yang harus banyak muhasabah kita sebagai perempuan. Ya. Nah, ada pesan yang sangat menyentuh sekali dari salah seorang syekh yang ada di Mesir dalam hal mengoleksi harta, terutama kita bagi para perempuan. Sering-seringlah kita melihat ke lemari kita. Lihat, mana pakaian yang kira-kira dalam jangka 3 bulan tidak pernah kita pakai, berarti sudah kita tidak butuhkan lagi. Itu berhak untuk disedekahkan. Tapi kalau kita lihat pakaian ini masih dipakai dalam 3 bulan ini, atau 1 bulan ini, berarti kita masih butuh kepada pakaian tersebut. Jangan sampai pakaian itu menjadi pertanggungjawaban kita nanti. Atau tas, sepatu. Terkadang perempuan ini kan bosenan orangnya. Bosenan, tapi dikasih orang nggak mau. Sayang gitu ya. Bosenan iya. Fashion apa terbaru, beli. Mahal juga harus dibeli gitu. Ya. Padahal itulah, kata salah seorang syekh di Mesir, lihat, difilter lagi, dilihat lagi, kalau barang tersebut sudah 3 bulan tidak kita pakai, maka barang tersebut harus kita sedekahkan. Artinya sudah kita tidak butuhkan lagi. Jadi kalau kita mau beli barang terbaru, ya silahkan, nggak apa-apa. Asal yang lama itu harus disedekahkan. Ini kan enggak. Yang lama tidak disedekahkan, yang baru makin banyak berdatangan. Nah, akhirnya itu jadi tanggung-jawaban kita nanti di yaumil akhir. Ya. Singkat cerita mengenai Sultan Murad. Sultan Murad ini adalah orang yang sifatnya hampir sama dengan Umar bin Abdul Aziz, yang tidak mau menggunakan aset negara, dekat kepada Allah, bahkan berkumpulnya sering dengan para ulama.
Ketika itu Sultan Murad punya kebiasaan kalau malam beliau menyamar menjadi orang biasa. Ya. Kalau kalian sering nonton film Joda Akbar dulu ada ya, atau film-film India itu yang bercerita tentang raja. Jadi Joda Akbar itu sebenarnya kisah kerajaan Mughal. Nah, Mughal ini satu periode. Jadi Turki Utsmani, kerajaan Persia dengan kerajaan Mughal ini 3 generasi yang satu periode, satu masa. Cuman bedanya Mughal itu di India, yang ratunya itu Jalaluddin Akbar, kalau ada filmnya ya. Istrinya Joda Akbar itu namanya di film. Yang kedua ada kerajaan Persia yang letaknya ada di antara Iran dengan Irak waktu itu. Dan satu lagi yang satu masa dengan Persia serta Mughal itu adalah kerajaan Turki Utsmani. Ya, kerajaan Turki Utsmani. Jadi mereka hidup satu zaman tapi di wilayah yang berbeda-beda kekuasaan Islam. Nah, biasanya kebiasaan para raja yang solih, kalau malam hari mereka suka nyamar jadi orang biasa. Untuk apa nyamar jadi orang biasa? Untuk mengetahui apakah keadaan rakyat yang sebenarnya itu sesuai dengan yang dilaporkan kepadanya. Karena banyak juga orang-orang yang berkhianat dalam kerajaan itu. Ya, ada para orang-orang kepercayaan raja yang menyampaikan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, realita yang terjadi di lapangan. Rakyat katanya tidak kelaparan, padahal aslinya kelaparan. Rakyat tidak seperti ini, aslinya seperti ini. Nah, Sultan Murad ini sering tiap malam. Suatu ketika pas malam hari, dia berjalan mengelilingi daerah kekuasaan wilayahnya, berjalan kaki dengan 2 pengawalnya, tapi dengan pakaian orang biasa, rakyat biasa. Saat berjalan, dia melihat seorang laki-laki tua membawa minum-minuman keras yang sangat banyak. Plastik yang sangat banyak dia bawa. Seketika, pria tua itu terjatuh di depan Sultan Murad, ternyata meninggal. Jatuh, meninggal. Kemudian Sultan Murad berteriak kepada para masyarakatnya yang lain, mari masyarakat yang lainnya, ayo kita tolong si pemuda ini yang terjatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah dilihat, ternyata sudah wafat, meninggal. Mari kita mandikan, kita bawa jenazahnya ke rumahnya, kita urus jenazahnya. Tapi masyarakat sekitar tidak ada yang mau mengurusnya. Mereka mengacuhkannya. Mereka berkata kepada Sultan Murad yang mereka sendiri tidak tahu kalau itu raja. Wahai Bapak, kamu tidak urusi laki-laki tua itu, tidak usah. Karena laki-laki tua itu ahli maksiat. Lihat saja, matinya saja sedang membawa minum-minuman keras. Tidak usah ditolong. Gak usah dimandiin, gak usah dikafanin, gak usah dikuburin, gak usah diurusin. Sultan Murad terketuk hatinya. Akhirnya dia bawa si mayit ini dengan 2 pengawalnya ke rumah. Datang istrinya kaget suaminya telah meninggal. Kemudian sang sultan ini mengatakan kepada istrinya kalau saya ini adalah Sultan Murad, membuka samarannya. Istrinya kaget. Lalu Sultan Murad mengatakan, wahai ibu, saya ingin bertanya kenapa masyarakat tidak ada yang mau mengurus jenazah si bapak ini, si mayit ini. Kata istrinya, karena masyarakat benci terhadap suami saya, wahai Sultan. Apa yang dia benci? Mereka menganggap suami saya ini ahli maksiat. Tiap malam memborong semua minuman-minuman keras. Kemudian tiap malam membayar para wanita jalang atau wanita prostitusi. Tapi sesungguhnya Sultan Murad, semua itu bukan kemaksiatan yang sebenarnya dia lakukan. Yang dia lakukan ini adalah untuk menolong masyarakat sekitar agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. Dia beli minum-minuman keras agar masyarakat sekitar tidak lagi minum. Dia membayar wanita-wanita tersebut agar para wanita itu sudah kenyang mendapat bayaran dan tidak perlu menjual dirinya pada para pemuda. Jadi sebenarnya suami saya ini berdakwah secara sembunyi-sembunyi tapi dinilai maksiat. Sultan Murad kemudian menangis. Dia menyentuh si mayit tersebut. Dia berkata, ya Allah, ini orang solih. Ini orang solih. Jadi dalam berteman, jangan kita cepat menjudge seseorang. Ada yang terlihat alim, tapi ternyata dia ahli maksiat. Ada yang terlihat tidak baik. Ada yang terlihat ibadahnya kurang, tapi siapa tahu. Ternyata banyak sedekah, banyak ibadah yang dia lakukan. Maka yang paling penting setelah akhlak dan akal ketika mencari teman, yang ketiga adalah kesolehannya.
Nah, yang keempat, kata Imam Al-Ghazali adalah jangan cari teman yang gila dunia. Hubbud dunia, cinta sama dunia. Ada teman yang senangnya shopping, belanja. Tiap pulang kuliah diajaknya ke mall, ngeborong, makan, ngabisin duit. Nah, jangan berteman atau terlalu dekat dengan orang yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa cinta dunia ini mengerikan? Karena orang yang cinta dunia itu hatinya cepat keras. Hatinya cepat keras. Qaswatul qulub. Susah menerima kebaikan. Ketika kita terlalu banyak makan, ketika kita terlalu banyak maksiat, ketika kita terlalu banyak tidur, terlalu banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada faedah di dalamnya, maka itu membuat hati kita keras. Makanya berapa banyak orang ketika mau melakukan ibadah itu malas. Siapa tahu hatinya sudah keras. Mendapat nasihat dia tidak lagi terketuk. Siapa tahu hatinya keras. Afwan Ustazah, waktunya Iya, tinggal 2 menit lagi nggih. Oh, baik, siap. Sudah mau kelar juga, insya Allah. Ya, jadi tadi yang keempat, jangan cari yang cinta dunia. Tapi cari orang yang langkahnya lebih dekat kepada urusan akhirat. Dan yang terakhir, cari teman yang jujur dalam kitab Bidayah Al-Hidayah. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa penting mencari teman yang jujur? Karena teman yang jujur itu yahdi ila sidqi. Wasidqi as-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Jadi kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada syurga. Kalau kita punya teman jujur, baik mengatakan apa adanya tentang kesalahan kita, insya Allah. Dalam pertemanan itu tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada lagi saling ngomong di belakang, tidak ada lagi fitnah sana-sini, karena saling terbuka, jujur. Niatnya apa? Niatnya ingin saling memperbaiki dan berteman bukan hanya di dunia, tapi juga pertemanan ini nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita menjadi seorang teman atau mencari teman, jadilah teman yang baik, teman yang mengarahkan kepada Allah, teman yang selalu mengarahkan kepada kebaikan. Dalam hadis Rasulullah disebutkan, unsur akhaka zaliman, unsur akhaka mazluman, kata Rasulullah, wa unsur akhaka zaliman. Kemudian para sahabat berkata, wa hadza nansuruhu mazluman. Kita bisa, wahai Rasulullah, menolong teman kita yang sedang dizolimi. Ada teman kita dikatain, kita tolong bisa. Teman kita lagi kesusahan, kita tolong, kita mampu. Wa kaifa nansuruhu zaliman? Tapi bagaimana kita menolong teman kita yang berbuat zalim? Kata Rasulullah, dengan cara mencegah dirinya untuk tidak berbuat zalim. Teman kita mau datang ke clubbing, kita udah tahu nih infonya. Kita cegat. Alihkan dia untuk tidak jadi datang ke tempat maksiat tersebut. Teman kita mau berzina, kita tahu, alihkan dengan cara yang santun agar tidak sampai kepada perbuatan yang zalim. Jadi itulah sedikit pesan bagaimana mencari teman yang baik di dunia ini, mencari teman sejati, bukan hanya teman yang bisa kita ajak diskusi, kita ajak bermain di dunia, tapi juga teman yang nanti saling membagi kebaikan kita di akhirat, insya Allah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustazah. Buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung di chat, kalau misalnya malu bisa di private ke saya ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustazah. Assalamualaikum Ustazah Syifa. Saya bertanya mengenai dakwah ke teman dekat. Bagaimana cara mengingatkan teman dekat yang berpacaran ya Ustazah? Padahal saya dulu juga pernah berpacaran dan bucin. Agak takut saja tanggapannya kurang berkenan karena saya sendiri masih belum bagus akhlaknya. Saya juga agak bimbang karena teman saya selalu curhat dan meminta saran mengenai masalah hubungannya ke saya. Kalau dijawab, saya takut dosa karena pacarannya berlangsung dan langgeng. Sudah Ustazah, jadi seperti itu. Mau dikumpulkan dulu pertanyaannya atau saya jawab satu-satu? Ini ada tiga pertanyaan. Ya, Ustazah boleh dibacakan dulu. Oh ya. Yang kedua,
kalau misalnya teman itu kan cerminan dari dirinya sendiri ya Ustazah. Nah, bagaimana ketika kita ingin berteman ke semua golongan yang tujuannya itu mendakwahkan untuk mengajak kebaikan. Jadi nggak hanya yang baik saja, tapi masuk juga ke golongan yang kurang baik, tapi harus membentengi diri seperti itu, Ustazah. Terus yang ketiga, bagaimana caranya keluar dari circle toksik? Karena kalau misalnya kita berada di lingkungan tersebut, lebih banyak mudaratnya gitu. Ya. Tiga pertanyaan itu tadi ya. Iya. Baik, nanti bisa diulang lagi moderator. Saya jawab yang pertama dulu. Bagaimana cara mendakwahi teman kita yang hobinya pacaran atau lagi, kalau bahasa kitanya itu lagi uunya gitu pacaran ya, cinta banget, bucin, budak cinta. Hati-hati nih, perempuan ini biasanya yang sering jadi bucin. Bukan hanya sama pacar tadilah, sama tontonan jadi bucin juga. Melihat idolanya itu bucin. Bucin sekali. Ya, ini hati-hati. Jadi perempuan muslimah ini adalah wanita yang sering menjadi tujuan eksploitasi, tujuan kekerasan, tujuan kehancuran suatu bangsa, negara, itu tergantung dari wanitanya. Al-mar'atu imadul bilad. Idza soluhat, solahatul bilad. Wa idza fasadat, fasadatul bilad. Perempuan itu tiang agama, tiang negara. Kalau perempuannya saja buruk, maka buruk negaranya. Tapi kalau perempuannya baik, baik juga negaranya. Nah, mengenai cinta, pacaran, saya yakin yang hadir di sini semua juga pasti merasakan cinta. Betul ya? Ini sudah balik semua kan? Atau ada yang belum balik? Ada? Sudah balik dan sudah punya hati yang lebih baper. Kadang-kadang baru diperhatiin sedikit sama lawan jenis sudah baper, ketemu mau nyebrang di kampus, diseberangin, baper, kan banyak yang begitu ya. Jadi ketemu jalan sama temennya, tahu nggak? Itu cowok yang aku suka. Iya. Ternyata cowoknya ngedeketin. Maaf, Ukti, ayo saya bantu nyebrang katanya. Soalim kitanya, sok dia. Ya. Begitu sampai si cowok itu udah pergi, ya Allah, aduh, tadi aku seneng banget, aku yakin dia suka sama aku tadi. Buktinya dia nyebrangin aku. Jadi perempuan ini hatinya cepet bucin, cepet baper. Apalagi kalau sudah jadian, sudah pacaran. Makanya hati-hati membentengi diri kita, biarlah kalau yang sudah berlalu itu zaman masa lalu ya, kenangan-kenangan yang dahulu, kita belum tahu ilmunya. Belum begitu dekat dengan agama, ya sudah, itu dimaafkan oleh Allah, dimaafkan kesalahan kita. Tapi sekarang kita sudah sadar bahwa ternyata pacaran itu haram ya. Karena pacaran itu mengarah kepada zina. Enggak kok Ustazah, saya pacarannya di majelis taklim, ketemunya pas ngaji doang katanya. Panggilan saya itu akhi wa ukhti. Akhi dan ukhti katanya. Saya kalau teleponan yang dibahas itu Al-Quran, ilmu agama, gimana Ustazah hukumnya? Bahkan kalau pacaran pun kita nggak pernah sentuhan kok katanya. Sama aja itu. Itu pacaran mengatasnamakan agama. Ya, pacaran mengatasnamakan agama. Hati-hati. Jadi pacaran ini mengarahkan kepada maksiat itu sudah sangat jelas sekali. Berapa banyak kehormatan wanita yang hilang karena pacaran. Ya, jadi laki-laki sudah puas, sudah bosan dengan wanita ditinggalkannya, tapi tidak ada bekasnya bagi laki-laki. Perempuan sudah habis manis, sepah dibuang. Sudah dicicipi semua keindahannya, dibuang. Maka yang jadi pertanggungjawaban itu nanti adalah ketika menikah. Pengen dapat pasangan yang solih-solihah, tapi tidak mau menjaga dirinya dari sekarang. Bagaimana dapat pasangan yang solih-solihah? Nah, kebetulan saya kuliah ini di Fakultas Hukum Keluarga Syariah. Saya sekarang sedang lanjut magister S2 mengenai perdalami hukum keluarga. Ya, di situ banyak masalah perkawinan, masalah antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya apa hukumnya? Operasi keperawanan. Operasi elastisitas bagi perempuan yang sudah tidak perawan karena mau menikah untuk memperlancar pernikahannya di operasi keperawanan. Apa hukumnya?
Di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau mohon maaf, selaput darah di vaginanya itu hilang atau tidak perawan lagi disebabkan karena zina atau pernah berhubungan dengan yang tidak halal, maka di sini hukumnya haram operasinya karena ada unsur penipuan di dalamnya terhadap calon suaminya. Tapi kalau niatnya untuk taflij atau pengobatan, contoh karena kecelakaan, karena mohon maaf pemerkosaan, atau karena dia olahraga yang terlalu berat, akhirnya selaput darahnya hilang, keperawanannya dan lain sebagainya, maka ulama pun di sini ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan menganggap bahwa lebih maslahah kalau dia mengadakan operasi ini. Ya. Nah, ini kan jadi sesuatu yang mengerikan bagi wanita. Karena kesucian wanita, kehormatannya ada pada hal itu. Oh, pacaran anak zaman sekarang ini ngeri. Ngeri sekali. Apalagi sudah anak-anak kampus ya, anak-anak kuliah. Tidak ada lagi yang mengawasi. Teman sudah masing-masing bodo amatan. Jadi, bagus sekali kalau Anda bertanya bagaimana mendakwahi teman saya. Berarti Anda masih punya hati. Masih ingin mengajak temannya untuk meninggalkan maksiatnya. Karena banyak sekali teman-teman yang bodoh amat. Mau dia maksiat, hamil di luar nikah, mau dia terjerumus dalam hal yang tidak baik, saya tidak akan mengurusi, itu bukan urusan saya. Ini salah. Karena teman yang baik tadi itu adalah yang mengingatkan ketika kita salah. Jadi caranya adalah tidak harus kita dakwahi atau kita peringati dengan cara yang kasar. Malah dengan cara seperti ini teman kita akan melanjutkan maksiatnya. Pertama, kita ajak ke lingkungan yang baik teman kita. Yang kedua, kasih berita-berita informasi akibat pacaran itu, informasi negatif. Contoh, kamu tahu nggak? Ini ada bayi ditemuin dibuang, ternyata mereka hasil hubungan gelap. Ya, hasil zina dan lain sebagainya. Ini kamu tahu nggak kisah seperti ini bawakan. Jadi kasih pengertian-pengertian, kasih mengenai bahayanya pacaran, zina dan lain sebagainya, tapi tetap dengan cara yang santun. Dengan cara sebagai teman ngomong santai, nggak menjas gitu ya, nggak kamu nih pacaran aja ya, zina aja ya, jangan seperti itu. Gitu. Jadi tetap dengan cara yang santun, kasih informasi-informasi negatif terkait pacaran sehingga lebih membuka hati teman kita. Dan juga kasih motivasi agama atau pencerahan agama mengenai haramnya hubungan laki-laki dan perempuan yang belum nikah. Jadi kalau Anda suka sama cowok, cukup pendam dalam hati, bawa ke doa, perdalam dalam doa, insya Allah kalau jodoh dia jodoh kita nantinya. Gitu ya. Sebut dalam doa insya Allah. Nah, jadi perempuan ini makanya cuma 2 pilihan. Halalkan atau tinggalkan. Halalkan atau tinggalkan. Pengennya dihalalin sih Ustazah katanya. Tapi dia belum kerja, belum lulus, masih sama-sama kuliah kedokteran. Masih sama-sama dibiayain sama orang tua. Kalau gitu tinggalkan. Kalau jodoh nggak kemana, nanti ketemu lagi insya Allah. Itu yang pertama ya. Jadi arahkan, harus dengan kesabaran, memang nggak cepat waktunya, tapi insya Allah pasti membuahkan hasil nantinya. Pertanyaan kedua tadi mengenai, boleh diulang ya moderator? Untuk teman itu kan biasanya cerminan dari dirinya sendiri ya Ustazah. Nah itu bagaimana ketika ingin berteman di semua kalangan, yang baik maupun yang buruk, tapi tujuannya untuk mendakwahkan kebaikan gitu. Ya, jadi memang berteman itu tidak boleh pilih-pilih ya. Ada salah satu hadis Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi kamu bergaul itu di mana saja, dengan manusia siapa saja. Yang penting keburukan mereka itu tidak malah merubah kebaikan dirimu. Tapi sebaliknya, kebaikan kamu yang dapat merubah keburukan mereka. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, cara mendakwahi orang-orang yang lingkungannya tidak baik atau lingkungannya tidak sesuai dengan diri kita adalah dengan akhlak. Jadi salah satu suksesnya Rasulullah ketika berdakwah itu akhlak.
Bagaimana akhirnya kaum kafir Quraisy, orang yang sangat membenci Rasul itu masuk Islam? Itu bukan karena ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhal ini dan itu gitu ya. Jadi dengan cara menyeru-menyeru tidak. Tapi bagaimana Rasulullah itu mengaplikasikan dakwahnya lewat akhlak. Kebaikan atau keluhuran akhlak. Jadi tetap kita main sama dia, mau dia belum berjilbab, mau dia masih membuka aurat, mau dia belum sholat, ataupun yang lainnya, tetap kita contohi dengan akhlak. Kita tidak menjelekkan dia. Kita ajak dengan santun. Kemudian pasti dia akan berkata gini, karena banyak orang yang menganggap ketika temannya sudah hijrah, temannya tidak mau lagi main dengan kita. Teman kita sudah hijrah. Pakaiannya, simbol pakaiannya sudah berubah. Jilbabnya panjang, ada yang sampai kaki kadang-kadang. Ada yang akhirnya tidak mau lagi bergaul dengan kita karena dia sudah punya komunitas sendiri. Sudah merasa alim dengan komunitas-komunitasnya itu. Nah, ini yang salah. Padahal dia juga harus bergabung, diajak, tetap berakhlak, tetap menjadi orang yang asik. Jadi tetap menjadi teman yang asik di situasi apapun. Walaupun kepada orang yang belum hijrah sekalipun. Jadi itulah. Jadi yang paling utama untuk dilakukan adalah dengan akhlakul karimah. Langsung contoh diri kita. Insya Allah dakwah dengan akhlak itu paling cepat diterima oleh orang-orang dari kalangan manapun. Ya, baik untuk pertanyaan yang terakhir. Karena waktunya sudah habis, nanti untuk pertanyaan terakhirnya minta tolong dipersingkat ya Ustadzah. Boleh. Mengenai bagaimana keluar dari circle toksik. Apa? Mengenai bagaimana cara keluar dari circle yang toksik. Ya, lingkungan yang toksis ya. Salah satunya adalah yang tadi saya bilang, sebenarnya tetap asik saja dengan orang-orang di lingkungan itu, tapi kita juga harus perlahan untuk pindah ke lingkungan yang lain. Ya. Contoh tadi kita biasa bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat, lingkungan kita di daerah kampus ini bukan orang yang dekat kepada Allah. Nggak apa-apa, tetap bertahan di situ, tapi dengan catatan jangan sampai kebaikan kita merubah diri kita menjadi keburukan yang menang nantinya. Jadi cari komunitas yang lebih baik, cari tempat-tempat yang lebih bisa menerima diri kita untuk lebih dekat kepada Allah tanpa meninggalkan lingkungan yang sebelumnya. Jadi sebenarnya ini pertanyaan pengulangan dari yang tadi ya. Karena banyak orang yang sudah dapat komunitas baru, tapi dia meninggalkan komunitas lamanya atau lingkungan yang lamanya, bi'ahnya kalau dalam bahasa Arab. Jadi tetap bergaul dengan catatan memang harus diperkuat keimanan kita. Bagaimana cara memperkuat keimanan kita, keistiqomahan kita, walaupun kita berada dalam lingkungan yang toksis tadi ya, yang buruk atau yang penyakit lah di dalamnya gitu, yaitu dengan cara sering mengingat kematian. Jadi kematian itu adalah cara paling ampuh di saat iman kita sedang naik turun. Aduh, ya Allah, saya nggak kuat nih hijrahnya. Udah saya mau balik kayak dulu aja deh. Ingat mati. Ingat mati, ingat mati. Insya Allah, itulah cara keistiqomahan kita walaupun berada di lingkungan yang tidak baik. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ustadzah sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Jadi ada beberapa poin yang saya dapat. Untuk di akhir zaman sendiri ada beberapa hal yang sulit ditemukan. Salah satunya yaitu rezeki yang halal dan sahabat sesurga. Sahabat yang merupakan orang yang bertemu dengan kita dan sezaman dengan kita termasuk teman main dan pasangan. Adapun sahabat sejati sesurga yaitu Allah sebagai sahabat kita, Rasulullah, orang tua dan guru. Yang perlu diperhatikan dari mencari sahabat yang sesurga, yang pertama dari akal sehatnya yang nanti bisa membuat kita lebih bersemangat untuk belajar, kemudian yang kedua akhlak yang terpuji, dan yang ketiga salih, yang keempat jangan cari orang yang cinta akan dunia saja, dan yang kelima adalah orang yang jujur. Mungkin ada teman-teman yang masih bertanya, tidak bisa dijawabkan karena keterbatasan waktu. Terima kasih Ustadzah sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga materi yang disampaikan bisa diterapkan teman-teman di kehidupan sehari-hari. Mungkin ada closing statement Ustadzah untuk menutup
materi pada hari ini? Terima kasih, mungkin itu saja karena waktu kita sudah over juga ya. Terima kasih kepada adik-adik semua, mudah-mudahan dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam mencari sahabat sesyurganya, dan juga dimudahkan dalam mencari pasangan yang solih nantinya untuk mengajak kita lebih taat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ustazah, sebelum